Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Lusianto, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UPPJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pengembangan aplikasi Sistem Informasi Bahan Ajar UT bernama Sipta UT berbasis framework Vue.js. Pertama-tama saya ingin menunjukkan struktur kode yang telah saya bangun, karena sesuai dengan petunjuk pengerjaan, kode aplikasi ini sudah direfaktorisasi secara modular menggunakan konsep view komponen dan template. Aplikasi dimon melalui file index sebagai root. Seluruh logika komponen dipisahkan ke dalam folder rsc, komponen dan view. Selain itu, karena tugas ini berfokus pada sisi frontend, data yang digunakan tidak dibaca dari database, melainkan menggunakan dummy data berbasis JSON, seperti data bahan ajar dan user JSON, yang tersimpan di dalam folder ini. Selanjutnya, sebelum mendemonstrasikan fitur antarmuka, saya ingin memperlihatkan proses running aplikasi melalui terminal Visual Studio Code. Kita masuk ke indeks HTML, ketik npm. Setelah server lokal berhasil berjalan, aplikasi dapat diakses melalui URL ini, localhost. Selain itu, saya juga memanfaatkan fitur View DevTools untuk membantu proses debugging komponen data selama masa pengembangan. Sekarang kita masuk jalankan aplikasinya. Kita memasukkan akunnya dengan akun nama saya. Di sini saya menerapkan kreativitas antarmuka yang simple, modern, dan responsif menggunakan utilities Tailwind CSS untuk memberikan kenyamanan pengalaman pengguna. Pada dashboard utama kita disambut dengan banner selamat malam. Ini nama saya, yaitu sebagai admin Sita, serta 3 menu utama, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan history. Mari kita buka menu pertama, yaitu informasi stok bahan ajar. Di halaman ini, data buku pada tabel disajikan secara dinamis menggunakan list rendering dengan direktif v-for. Data dibaca langsung dari file JSON, baik yang berbasis zero base number index maupun name base index. Saya juga menerapkan konsep data binding berupa one way data binding untuk menampilkan properti teks menggunakan direktif v-text untuk kolom harga. Saya juga menerapkan konsep data binding berupa one way data binding untuk menampilkan properti teks menggunakan direktif v-text untuk kolom harga. Saya menambahkan fungsi formatting teks menggunakan konsep filter internal di view agar angka mentah dari JSON otomatis terformat rapi dengan emblem mata uang rupiah. Di bagian atas tabel terdapat fitur berdasarkan UPBJJ, ada kategori dan urutkan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Fitur pengolahan array ini bekerja secara real-time untuk memudahkan admin mencari buku secara spesifik. Indikator berikutnya adalah penggunaan conditional rendering. Di sini saya mengimplementasikan fungsi pengandaian seperti vif, velse, atau vshow pada kolom status. Sistem secara jelas akan mengecek jumlah stok buku. Jika jumlah stok berada di bawah angka aman, maka direktif vif akan merender komponen batch kuning bertuliskan menipis. Sebaliknya, jika stok melimpah, batch hijau akan bertuliskan aman. Yang akan muncul ada juga checkbox. Dia akan menampilkan stok menipis atau kosong seperti ini.
yang memanfaatkan pisau untuk menyembunyikan atau menampilkan baris data dari instan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan fitur perubahan data melalui modal pop-up edit data bahan ajar. Fitur ini membuktikan pemenuhan indikator two-way data binding menggunakan directive vModel ketika admin memilih salah satu buku untuk diedit, seperti buku pengantar manajemen ini. Seluruh data lama langsung terisi otomatis ke data from input, mulai dari judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, hingga catatan. Di sini juga diterapkan event handing via mouse menggunakan event klik pada tombol simpan perubahan. Kita coba penambahan jumlah buku menjadi 35. Kita rubah PPJ-nya misalkan Bandung. Nah, di sini terlihat sudah berubah berdasarkan apa yang kita rubah tadi. Berikutnya, saya menyediakan fitur tambah bahan ajar yang juga berupa komponen modal dialog. Berbeda dengan modal edit sebelumnya yang sudah terisi data, modal ini terbuka dalam keadaan kosong dan siap menerima input data baru dari admin. Sebagai contoh, alur simulasinya, misal kita masukkan kode mata kuliah pemrograman berbasis web yaitu SIM 309, judulnya pemrograman berbasis web, praktikum, pilih UPPJ saya itu Bandung, lokasi rak misalkan simpan pada M3B1, kerja kita isi jumlahnya, yang lupa catatan opsional misalkan mata kuliah berpraktik, simpan. Melalui two-way data binding vModel, data yang diketikkan ini akan ditampung sementara ke dalam objek state baru di view. Ketika tombol simpan diklik menggunakan event handler, data tersebut telah divalidasi, dikonversi menjadi format objek baru lalu di-push ke dalam array data utama agar otomatis muncul di tabel stok. Nah, di sini sudah terlihat ya. Selanjutnya kita berpindah ke menu tracking DO. Halaman ini dirancang untuk mengelola data pengiriman paket bahan ajar kepada mahasiswa universitas terbuka. Secara antarmuka, halaman ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian atas, di bagian ini digunakan oleh admin untuk menambahkan data pengiriman baru. Kolom inputan mencakup nomor DO, terus ada nomor induk mahasiswa, ada nama, pilihan ekspedisi, paket bahan ajar, dan tanggal. Untuk nomor 2-nya itu secara otomatis. Dan bagian bawah merupakan tabel dinamis yang menampilkan seluruh riwayat DO yang sudah terdaftar. Saat ini tabel sudah menampilkan satu contoh, yaitu dengan nomor DO D020250001 atas nama Rina Wulandari. Di baris tersebut juga disediakan tombol detail untuk menelusuri log perjalanan logistik secara lebih mendalam. Kita klik, nah seperti ini. Tracking DO-nya kita kasih sampel, misalkan tempat saya. Nah, seperti ini. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas praktik 3 pemrograman berbasis web ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.